بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الخامس، asal atau dasar yang keenam, sendi yang keenam, bayanullah subhanahu li awliyaillahi wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihina bihim min a'da'illahi wal munafiqin wal fujjar. Asal yang kelima adalah penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap wali-wali Allah, dan Allah membedakan antara mereka dan antara orang yang menyerupai mereka dari kalangan musuh-musuh Allah, kaum munafikin dan orang-orang yang fajir. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala membedakan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Dan ini kaidah yang sangat mendasar, diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dibedakan antara yang berilmu dan yang tidak berilmu. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Pada sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Iya. Di ayat-ayat yang lain juga diterangkan bahwa Allah tidak menyerupakan orang-orang muslim dan orang-orang fajir. Iya. Orang-orang muslim dan orang-orang yang fasik dibedakan. Dan dalam Al-Quran diterangkan siapa wali-wali Allah, bagaimana sifat-sifat mereka, dan juga diterangkan siapa yang merupakan wali-wali syaitan. Iya, siapa yang merupakan wali-wali syaitan disyaratkan dalam ayat Al-Quran, seperti nasihat Ibrahim kepada ayahnya, fatakuna lisyaitani waliya, kau menjadi wali untuk syaitan. Iya, diterangkan ada wali-wali syaitan dan ada sifat-sifat wali-wali syaitan. Ini dibedakan dalam Al-Quran Al-Karim. Ini asal yang sangat penting. Jelas? Tetapi wayakfi fi hadha ayatun fi Ali Imran. Hiya qawluhu qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Cukup dalam hal ini ayat dalam surah Ali Imran. Itu firman Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbun Allah, kalau kalian cinta kepada Allah, ya, fattabi'uni, maka ikutilah saya, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Yang dinamakan wali adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, kan begitu? Kapan seorang itu dicintai oleh Allah? Terangkan dalam Al-Quran bagaimana sifat wali-wali Allah, yaitu mereka ittiba ar-rasul. Ini kandungan pendalilan penulis dari ayat. Bahwa seorang wali Allah dia pasti muttabi' lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ayatun fil Maidah, dan juga ayat dalam surah Al-Maidah. Wa hiya qauluhu ta'ala, itu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Ayat di surah Al-Maidah, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka, dan mereka pun cinta kepada Allah. Yaitu kaum Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Ini sifat mereka. Mereka cinta kepada Allah. Sifat mereka yang lainnya, adillatin 'alal mu'minin. Mereka pelembut, rendah hati terhadap orang-orang yang beriman. Yaitu wala mereka terhadap orang-orang yang beriman. Aizzatin 'alal kafirin. Yaitu bawa mereka berlepas diri dari orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Sifat mereka lain, mereka berjihad di jalan Allah dengan seluruh makna jihad. Sifat mereka lain, la yakhafuna lawmata laim. Mereka tidak takut kepada cercaan orang-orang yang mencerca. Jelas ya? Ini semuanya ayat menjelaskan sifat wali-wali Allah dan dirinci. Ya.
Dan dalam ayat ini disebutkan siapa yang murtad dari agamanya, siapa yang berubah menjadi wali-wali syaitan, maka Allah akan mendatangkan kelompok kaum ya Allah cinta kepada mereka dan mereka juga cinta kepada Allah. Jelas? Kemudian kita lihat ayatun fi Yunus, dan juga ayat di dalam surah Yunus. Wahia qawluhu, yaitu firman Allah Ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati. Siapa wali-wali Allah? Diterangkan, mereka adalah orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Ini sifat wali Allah, dia adalah orang yang beriman dengan keimanan yang benar, dan dia adalah orang yang bertakwa. Iya. Jelas sampai sini? Ini sifat wali-wali Allah. Kemudian kata Syekh, ya, beliau ingin menunjukkan pentingnya asal ini. Kata beliau, "Summa sarah al-amr inna aktsar man yadda'i al-ilma wa annahu min hidayati al-khalq wa huffaz al-syar' ila anna awliya Allah la budda fihim min tark ittiba' ar-rasul wa man tabi'ahum falaysa minhum." Ya. Kemudian perkaranya berubah. Di kalangan orang yang banyak mengaku punya ilmu dan mengaku bahwa dia dari orang-orang yang memberikan hidayah kepada makhluk dan menjaga syariat. Keadaannya berubah, mereka mengatakan bahwa wali-wali Allah itu harus pada mereka, dari wali-wali Allah itu harusnya dia meninggalkan mengikuti Rasul, tidak boleh tiba pada Rasul. Dan siapa yang mengikuti para Rasul berarti bukan dari wali-wali Allah. Ya. Nah, ini kenyataan yang terjadi di masa itu, dan di masa ini masih terjadi. Sejumlah orang mengaku dirinya wali-wali, penampilannya penampilan salih, mengaku dirinya orang yang berilmu. Tapi kalau diterangkan sifat-sifat orang yang beriman, haramnya kesyirikan, ya. Kemudian perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan di sekitar kuburan, tawassul dan lain-lainnya, diterangkan bahwa sifat wali-wali Allah keadaannya seperti itu. Dan kalau dinasihati, bentuknya amar ma'ruf nahi munkar masuk dalam kategori jihad, mereka menganggapnya bahwa itu bukanlah wali. Wali tidak seperti itu. Iya. Di sini berbeda keadaan manusia. Telah terjadi perubahan dalam hal ini. Padahal dalam ayat Al-Quran dijelaskan secara terperinci siapa wali-wali Allah dan siapa wali-wali syaitan. Ya, dan di masa ini terbalik. Nah, setiap orang yang punya keanehan kadang dianggap wali Allah, walaupun keanehannya kadang diambil dari jin, dari syaitan. Ya. Setiap orang yang ittiba, kalau menyelisih kebiasaannya, maka dia bukan wali Allah. Dia adalah orang yang tercela atau orang yang gila, dianggap seperti itu. Padahal dia berada di atas tentunya syariat, dianggap bukan wali Allah. Ini dasar yang banyak hilang dari manusia. Ini yang ingin ditekankan oleh penulis di sini. Jelas di sini. Ini terjadi di masa beliau. Nah, di masa beliau. Ya, dan di sisi lain di masa beliau ada sekelompok orang, dia tahu tauhid. Dia tahu apa itu tauhid. Cuman dia nggak berani. Ya, menyatakan pengingkarannya kepada manusia. Nah, ini termasuk pelajaran untuk mereka bahwa wali-wali Allah itu sifat-sifatnya dia ittiba' Rasul, dia harus ada wala kepada orang yang beriman dan bara terhadap orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah, tidak takut dari cercaan orang yang mencerca. Ini diantara poin-poin atau tujuan-tujuan sasaran yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, dia menyebutkan sendi yang kelima itu atau dasar yang kelima ini. Jelas? Ya. Kemudian al-asl sadis, dasar yang keenam, kata beliau, radd asy-syubhah allati wada'aha asy-syayatin fi tark al-Qur'an was sunnah wa ittiba'i al-ara'i wal ahwa'i al-mutafarriqah al-mukhtalifah, wa hiya anna al-Qur'an was sunnah la ya'rifuhuma illa al-mujtahid al-mutlaq. Asal yang keenam adalah radd asy-syubhah. Jadi beliau sudah menyebutkan di asal yang pertama tentang ikhlas
pada Allah Subhanahu wa taala dari kaitannya dengan memurnikan ibadah kepada Allah. Ya. Kemudian dia sebutkan juga di asal yang kedua tentang perintah ijtima' dalam agama. Ya. Dan ini kaitannya dengan tegaknya agama seorang hamba di dunia dan ittiba' dia terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ijtima' dalam agama. Apakah ijtima'nya dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah atau ijtima'nya dengan bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim? Itu makna ijtima'. Di asal yang ketiga, beliau tegaskan bahwa ijtima' itu ya, salah satu maknanya adalah ijtima' sama ta'ah di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim. Dan ini termasuk usul semuanya. Tentu enggak kebaikan kehidupan seorang hamba. Kemudian beliau terangkan, setelah beliau terangkan harusnya ikhlas kepada Allah, mengembalikan segala tuntunan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga adanya poin ketaatan kepada penguasa. Maka di asal yang keempat beliau terangkan tentang harusnya membedakan antara orang yang alim dan orang yang tidak berilmu. Terangkan siapa hakikat orang yang berilmu itu, agar orang-orang yang jahil atau orang-orang yang di masa beliau banyak mengingkari ahli ilmu, ya, ketahuan bahwa mereka semuanya di atas kesalahan. Nah, kemudian asal yang kelima beliau terangkan sifat wali-wali Allah dan sifat selain dari mereka. Diterangkan dalam Al-Quran dengan sejelas-jelasnya. Ini semuanya pembedaan. Ya, dan di asal yang terakhir ini beliau membantah sebagian syubhat mereka. Ya, dan beliau ingin terangkan secara umum bahwa membantah syubhat itu merupakan dasar penting dalam agama. Membantah syubhat adalah dasar penting dalam agama. Setelah ditekankannya adanya tasdiyah, adanya tarbiyah, ya, diterangkan al-haq, kemudian dibersihkan segala noda-noda yang menyelisih kebenaran, maka juga harus dibantah syubhat-syubhat yang bisa membuat kebenaran itu menjadi salah. Maka ini semuanya adalah hal yang sangat penting di dalam agama. Diterangkan dalam usul sita ini. Dan ini asal yang kena radd syubhat, yaitu membantah syubhat allati wada'aha syaitan, yang diletakkan oleh syaitan fi tarkil Quran wa sunnah, untuk meninggalkan Quran dan sunnah, wattiba'i al-ara' wal ahwa' al-mutafarriqah al-mukhtalifah, dan untuk mengikuti pendapat-pendapat hawa nafsu yang berpecah-pecah dan beraneka-ragam. Apa syubhatnya ini yang dia ingin bantah di sini? Syubhat itu wahia anna al-Quran was sunnah la ya'rifuhuma illa al-mujtahid al-mutlaq. Syubhat orang yang meninggalkan Quran dan Sunnah, mereka mengatakan bahwa Quran dan Sunnah tidak diketahui atau tidak memahaminya kecuali seorang mujtahid mutlak saja. Kalau dia aja kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, saya kata Al-Quran dan Sunnah itu hanya dikenal oleh mujtahid mutlak saja. Baik, siapa mujtahid mutlak itu? Kata Syekh, wal mujtahid huwa al-mawsuf bi kadza wa kadza, al-sahih annaha la tujad tammatan fi Abi Bakar wa Umar. Lalu tanya bagaimana mujtahid mutlak? Mereka sebutkan mujtahid mutlak itu disifatkan begini, sifatnya begini dan begini. Sifat-sifat yang kata Syekh mungkin sifat itu tidak diketemukan terdapat sempurna pada Abu Bakar dan Umar. Ya. Kalau pada Abu Bakar dan Umar saja yang tidak diketemukan, apalagi pada yang lainnya. Jelas di sini? Ya. Jadi maksud beliau di sini, beliau menerangkan keadaan sebagian kaum. Kalau dikatakan, mari kita lihat permasalahan dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman begini, Rasulullah berfirman begini. Mereka membantahnya. Nah, memahami Al-Quran dan Sunnah itu butuh mujtahid mutlak. Dan mujtahid mutlak itu harus begini sifatnya, begini dan begini. Dipahami? Ya, ini untuk menolak al-haq. Nah, dan sifat-sifat yang mereka sebutkan mungkin saja pada Abu Bakar dan Umar tidak terkumpul sempurna. Jelas sampai sini? Ya. Kata Syekh, "Wa man talaba al-huda minhuma", siapa yang mencari petunjuk dari keduanya, itu dari Al-Quran dan Sunnah, fa huwa imma zindiqun wa imma majnun. Maka dia kalian dianggap zindiq dan kalian dianggap orang gila. Jelas? Kalau dia belajar, sudah ini berarti zindiq, munafik. Dia yang gila. Kalau dia belajar langsung.
Liajli su'ubati fahmiha, karena sangat berat katanya memahaminya. Subhanallah. Jadi Syekh subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dan maha terpuji. Luar biasa. Ya, mereka terfitnah. Dan luar biasa ta'assubnya. Jadi keberadaan mereka ta'assub, fanatisme dia. Jadi kita ini tidak bisa berijtihad langsung, tidak bisa membaca langsung Al-Quran dan Sunnah. Kita taklid saja, ikut-ikutan. Dan ini kita dapatkan dari turun-temurun penyembahan kubur seperti itu. Ya. Berdoa kuburan, tawassul kuburan. Nah, itu yang kita kerjakan. Dan mereka juga ahli ijtihad. Nenek-nenek moyang kita dulu. Ya. Siapa yang langsung membuka Al-Quran dan Sunnah menjelaskan salahnya mereka, mereka anggap itu zindiq atau majnun. Dipahami? Karena itu sangat sulit kata mereka. Kata Syekh subhanallah bihamdi. Maksudnya Allah dan maha terpuji. Fambayyana Allah subhanahu syar'an wa qadaran khalqan wa amran. Fi radd hadhihi asyubhat al-mal'unah min wujuh syatta. Betapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala terangkan secara syariat. Maksudnya dalam nas-nas syar'i atau qadaran. Ya. Dan nas-nas qadari. Apakah dia melihat ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat syar'iyah, semuanya dia lihat, semuanya membuktikan. Khalqan wa amran, ciptaan Allah dan perintahnya. Terbaik Allah menerangkan hal tersebut fi raddi hadhihi syubhatil mal'unah, dalam menolak syubhat yang terkutuk ini. Dari sisi-sisi yang sangat banyak. Dan bantahan-bantahan tersebut mencapai batasan darurat yang sangat umum. Maksudnya batasan yang sangat darurat sekali yang mencakup seluruh manusia. Darurat pasti mengetahuinya. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi banyak dari mereka yang tidak mengetahuinya. Jelas ya? Kalau sebenarnya dalam Al-Quran diterangkan syubhat ini. Nah, kita melihat walaqad haqqal, kemudian dibawakan ayat walaqad haqqal qawl ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi 'anaqihim aghlalan فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. Allah menyatakan sungguh al-qaul telah pasti terhadap kebanyakan mereka bahwa mereka tidak beriman. Sungguhnya kami menjadikan pada leher-leher mereka belenggu-belenggu sampai ke dagu-dagunya. Mereka pun terikat dengannya. Dan kami jadikan di depan mereka ada sadda, ada penghalang, dan di belakang mereka ada sadda dan dia menghalanginya. Faghshaynahum, dan kami pun meliputi mereka. Fahum la yubsirun, maka mereka tidak dapat melihatnya. Sawa'un alaihim, dan sama saja terhadap engkau. A'andzartahum, apakah engkau beri peringatan kepada mereka? Am lam tunzirhum, atau kamu tidak memberi peringatan kepada mereka? La yu'minun, mereka tidak beriman. Nah, innama tunziru man ittaba'a dzikr, sungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang yang mengikuti dzikr. Wa khasyiya ar-rahman bil ghaib, dan takut kepada Rahman dalam yang gaib. Wa basyirhu bi maghfiratin wa ajrin karim, beliau kabar gembira kepadanya dengan pengampunan dan pahala yang sangat besar. Ya, dalam ayat-ayat ini, Syekh menerangkan dua sisi, ingin menjelaskan pendalilan dua sisi sekaligus. Sisi yang pertama disebutkan bahwa orang yang bisa mengambil faedah dari keimanan, orang yang mendapat petunjuk itu hanyalah orang yang mengikuti az-zikr, mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan takut kepada Allah. Ya. Adapun orang yang terkongkong dengan selain dari itu, maka mereka dibutakan dari melihat kebenaran. Dibutakan dari melihat kebenaran. Ya. Maka saya kira syubhat mereka ini, ya, ini juga banyak dilontarkan di masa ini. Dia diajak untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, lagi-lagi dalilnya ta'assub. Demikianlah guru-guru kami mengajarkannya. Dan mereka juga paham Al-Quran dan Sunnah. Mereka juga mujtahid. Ya, kami itu belum sampai ke derajat ijtihad, sedangkan mereka adalah ahli ijtihad. Itu alasan-alasan yang mereka sebutkan. Padahal di dalam Al-Quran dan Sunnah yang menjadi ukuran adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, bukan ucapan si A dan si itu. Ya. Dan tidak pula diukur kebenaran itu dengan mujtahid mutlak maupun yang semisal dengannya. Jelas di sini ya? Jadi kandungan dari akal yang keenam ini, bantahan syubhat,
punya bantahan terhadap syubhat. Ya. Salah satu dari syubhat mereka bahwa Al-Quran dan Sunnah itu sulit untuk dipahami atau tidak ada yang memahami kecuali seorang mujtahid mutlak. Ya. Dan ini adalah syubhat yang sangat batil. Nah, dan bertentangan dengan agama kita yang mulia, agama kita yang mudah, agama kita yang bisa dipahami. Dan yang masuk kepada Rasulullah benar-benar. Ya. Ada yang cerdas, ada yang biasa-biasa, ada yang Arabi, ada yang ini dan itu, dan semuanya ayat-ayat yang dibacakan sama. Ya. Hadis-hadis Rasulullah SAW juga sama. Nah, bagaimana dengan bahwa agama layak untuk semua orang, untuk mempelajarinya. Kenapa harus dikhususkan untuk mujtahid mutlak? Ya. Demikian. Ini kandungan dari usul sittah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menutupnya. Tabriyah walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira ila yaumiddin.